Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun jenengan berada. Doa saya jenengan semuanya sehat, selalu diberkati, dan yang penting tetap bersyukur lur. Apapun yang terjadi tetap semangat dan bersyukur. Dulurku sebangsa setanah air, kali ini kita kegiatan pemupukan POC dan juga kita tambahkan ZPT karena untuk meminimalisasi biaya budget yang kita keluarkan untuk operasional. Dulur, banyak pertanyaan untuk tahun 2023 ini, terutama harga loh. Dan saya dapat kabar dari Pekanbaru, di Pekanbaru sudah 3.700. Tapi untuk area Madiun masih hijau seperti ini. Jadi untuk terutama area Madiun belum ada harga. Ini informasinya seperti itu. Urung rembuk harga untuk area Madiun, tapi untuk Pekanbaru sudah rilis harga 3.700 di rumah produksi. Kalau di tingkat petani tergantung jauh dan dekatnya lokasi kebun dan juga ke perusahaan, dan juga masalah pengangkutan dan nanti berapa kali pos yang dilewati. Setiap pos kan biasanya ya cari keuntungan antara 200 sampai 500 rupiah, itu pasti nggak mungkin enggak. Itu biasanya tergantung berapa pos yang terlewati. Jadi untuk harga sendiri per daerah itu relatif tetap tidak sama, karena juga itu tadi pos-pos yang dilewati itu tadi itu sudah bukan rahasia umum, sudah memang seperti itu untuk komoditas baik itu tanaman pangan maupun juga termasuk juga porang. Ada juga yang bertanya, Pak Po, bertani porang itu nantinya profit atau loss? Nah itu pilihannya dua, mau yang profit atau loss. Jadi antara loss atau profit saya pikir itu tergantung waktu tanam, perawatan, bibit, lokasi yang ditanami, dan juga operasional yang dikeluarkan, termasuk cara rawat. Itu beda cara, beda biaya. Karena untuk biaya yang dikeluarkan itu sendiri juga relatif nggak sama. Dan untuk panen pun juga relatif juga nggak sama. Jadi antara bertani porang, kalau yang sudah ya profit lor, kalau yang sudah. Kalau yang belakangan ini memang penentunya tetap di harga. Penentu profit dan tidaknya itu di harga jual atau harga produksi terutama. Kalau ingin meningkat sedikit penghasilannya, bisa juga dikeringkan, karena kalau dikeringkan itu juga memang tambah biaya operasional mengeringkan, tetapi juga pasti ada nilai lebihnya, karena dijual keadaan kering itu sudah susut sekitar 87%. Jadi 87% dari umbi porang itu satu kotoran, yang kedua memang juga kadar air penyusutannya itu di situ. Jadi biasanya cuma menjadi 17%. Terus ini ada pertanyaan masuk. Pak Po, kok bawa rapia itu untuk apa? Ini rapia ini penanda lur, penanda mana, karena di sini ini seperti ini. Ini panen pilih, ada yang kecil, ada yang gede, ada yang siap panen dalam artian yang 3 musim atau 2 musim yang suka agak gede. Minimal sing sak duran-duran itu kita tandai.
di pangkalnya gitu, dengan rapia yang panjangnya sekitar 20 cm ini. Jadi enggak semuanya, nanti ketika dia sudah dorman itu biasanya kalau sudah dorman, semua sudah dorman itu terus kita semprot pakai herbisida. Sudah enggak pengaruh kalau sudah dorman. Kalau seperti ini misalnya, ini kan banyak rumputnya, terus di herbisida itu akan hancur lur, akan busuk, ngenes, mati. Tapi kalau sudah dorman semuanya, tinggal rumput semua, itu aman-aman saja, enggak masalah. Dan nanti kalau sudah padang istilahnya mati, setelah di herbisida itu baru kelihatan 1-2 yang ada rapianya ini. Jadi ketika gali biasanya dimulai bulan 6, 6 itu Juni sampai bulan 11 November itu biasanya rentan waktu yang lama. Itu bekasnya itu bekas pohonnya ini kan bahannya sudah hancur, terus tinggal lubangnya. Biasanya lubangnya pun karena sudah sering hujan sekian bulan itu juga sudah hilang, jadi tinggal penentunya juga ini, rapia ini. Dan itu untuk mempermudahkan saja. Itu yang pertama, mempermudah pemanenan. Selain mempermudah pemanenan juga untuk hitung-hitungan lah. Termasuk tadi ada pertanyaan bisa profit atau loss itu. Untuk menghitung-hitung seandainya kita tanam sekian di sensus pakai ini. Setelah disensus pakai ini, nanti kita bisa menentukan kira-kira dikalikan sesuai selera, maunya dikalikan 1 kilo monggo, kalikan 2 kilo monggo, atau mungkin dicek minimal lokasi sini, misalnya lokasi sini bobotnya berapa, terus lokasi sono berapa, lagi lokasi sono berapa, lokasi sono berapa gitu. Jadi dibuat rata-rata katakanlah 2 kilo misalnya. Itu rapia ini jumlahnya berapa, kalikan 2 kilo. 2 kilo dikalikan harga, kan gitu. Harga ketika itu, kalau saat ini di rumah produksi di Pekanbaru 3.700. Untuk Madiun belum ada rilis harga. Walaupun yo saya kasih gremeng-gremeng maunya juga. Kemarin kita menemui petani tua Mbah Suyati di Gunung Pandan sana. Itu ya harapannya 10.000, saelek-eleke 7.000 itu harapan. Doa kita, karena juga usaha namanya berharap kan nggak masalah lur. Karena berharap untuk karena berharap atas semua yang kita lakukan itu kan penting gitu loh. Terlebih nanti harganya berapa, cara menghitungnya seperti itu. Rapia dikalikan perkiraan per rapia dikalikan harga. Nah terus itu ditotal seret. Kalau jumlahnya sekian, katakanlah kita pakai acuan yang sudah nyata saja 3.700 itu tadi, dengan harga seperti itu, terus dikurangi. Paling gampang kita menggunakan yaitu tadi dengan harga 3.700 itu yang sudah ada saja, kali berapa rapia, terus dikalikan harga itu, terus dikurangi operasional yang selama ini kita lakukan. Misalnya sewa lahan kalau di sini swakelola, enggak sewa lahan, tapi tetap bayar, pengeluaran ada. Sewa lahan, terus biaya bibit, biaya pupuk, terus biaya rawat, mulai dari penggemburan tanah, terus biaya tanam, terus biaya tenaga mupuknya, terus biaya apa jenenge, biaya mupuk, terus juga biaya cabut rumput atau penyiangan atau dangir dan sebagainya. Kalau di sini enggak didangir, jadi karena ini lahannya di hutan, jadi cuma cabut rumput ya, terus sama penyiangan. Dan tadi saya lagi kegiatan memupuk pakai ZPT dan juga pakai POC.
yang mana CBT-nya bikinan sendiri. Jenengan kalau ingin itu berbasiskan porang, dan itu cara pembuatannya ada, jenengan lihat di video saya di konten channel ini juga. Itu pagar POC warisan luhur atau pagar ZPT warisan luhur. Pagar PPCI ZPT warisan luhur didahului dengan pagar PPCI dulu, biar enggak yang muncul itu video orang lain. Jadi itu untuk meminimalisasi biaya, karena kalau saya menggunakan pupuk kimia atau pupuk yang mahal-mahal non subsidi, itu biayanya pasti membengkak, nanti nggak bisa profit. Karena sesuai dengan tema kita adalah profit atau loss untuk tanam porang. Harapannya ya profit, lur. Terus yang sepuh-sepuh profit ki apa? Profit ki mesti badi apa rugi gitu loh. Profit itu hasil, loss itu rugi. Loss kayak anu skateran aja. Kayak domino. Memang ya biasanya seperti itu. Jadi harapan kita memang ya profit. Siapa yang dalam usaha inginnya loss kan nggak mungkin. Tetapi untuk hasil itu pasti untuk tahun ini nggak sama. Bahkan ada yang DM saya itu mulai tahun 2019 hingga 2023 ini, berarti sudah 20 ada 4 musim ini belum dipanen atau belum merasakan hasilnya. Nah itu ketika di bibit-bibit waktu mahal itu kemungkinan ya profitnya agak tipis gitu. Tapi bisa juga dengan perawatan yang insentif, perawatan pemupukan yang super wow gitu. Ada juga yang satu pohon ini sampai 7 kilo 8 kilo ada. Itu kemungkinan juga kalau bobotnya rapianya perapia itu bobotnya tinggi, kalikan harga juga bisa menutup itu. Dalam dunia usaha tani itu pasti banyak resiko yang dihadapi, termasuk juga loss itu tadi, atau gagal panen, atau gagal harga. 2 tahun terakhir ini, tahun 2021 dan 2022, itu termasuk gagal harga untuk porang. Karena seperti estimasi harapannya, banyak estimasi yang disampaikan di YouTube itu harganya kan pakai acuan 10.000. Ternyata harganya cuma di 2.500, 2.200, bahkan di awal-awal kemarin itu cuma 1.700. Itu 1.700 itu sudah sampai Madiun. Saya beli dari Ngrayun Ponorogo. Itu di sana cuma 1.200. Itu kan kasihan untuk petani. Kalau seperti itu ya bisa jadi loss gitu loh. Jadi harapan kita kan nggak seperti itu. Dan juga kalau sampai loss itu kan minat petani itu akan semakin tipis. Dan juga berkembang isu banyak juga yang pabrik nandur dewe dan sebagainya. Itu saya pikir ya ada betulnya dan ada juga, tapi nggak semua pabrik tanam sendiri. Ada juga pabrik yang bermitra dengan petani. Dan kalau mereka usahanya sudah di produksi, kenapa dia harus usaha tani? Kan bisa juga mereka juga akan mengalami kerugian juga, karena ora pakai lah. Jadi ora pakai. Jadi pakai tani, sing bertani ya sebagainya tani, sing bagane bakul-bakul, bagane produksi gitu. Harusnya kan gitu. Tapi namanya orang ingin usaha, semuanya kan ingin dilakukan. Tapi kalau enggak profesional pasti loss. Ada pertanyaan masuk yang cara bertahan biar tidak loss. Nah itu cara bertahan agar tidak loss, ini solusi saja. Itu ya tunggu harga bagus. Harga bagus, ketika harga menurut jenengan paling enggak ya kalau bisa di atas 4.000. Kalau harga di atas 4.000 itu saya yakin enggak loss lah, pasti profit. Nah, di atas 4.000 itu baru lepas atau baru dipanen. Karena porang tidak seperti jagung atau palawija yang lain
waktunya panen harus dipanen, itu enggak. Rentan porang panen pun juga bulan 6 sampai bulan 11 itu rentan waktu yang lama sekali. Dan dalam waktu rentan yang lama itu juga tidak harus setiap musim panen dipanen. Sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu enggak ada masalah, malah makin gede. Tergantung lokasi yang dipakai itu. Kalau lokasi perkebunan atau lokasi di bawah naungan atau di bawah di hutan-hutan seperti ini memang enggak terlalu problem. Tapi kalau jenengan sewa lahan, lahannya sewa tahunan gitu ya agak problem juga. Makanya banyak juga yang sekarang ini tanam porang pakai tumpang sari, baik dengan tanaman jenis apapun. Baik itu sekarang juga banyak berkembang tanam sansaici, ada yang tanam dengan lombok, tanam dengan sayur-sayuran dan sebagainya, itu malah lebih bagus. Bahkan video baru-baru ini yang saya upload pun ada yang tumpang sari dengan jagung dan tanaman yang lain. Yang penting semangat. Begitu dulur, doa saya untuk jenengan semua tetap bahagia dan usahanya semoga profit, tidak loss, dan tetap semangat, konsisten. Insya Allah berkah. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.